Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gua Pami Topik akan melanjutkan tugas yang kemarin. Oke, ini merupakan gambaran awal dari Microsoft Word. Nah, sekarang saya langsung ke menu Breaks, Page Layout, kemudian Next Page. Lakukan hal yang sama sesuai dengan kebutuhan. Kali ini gua akan menjelaskan tentang proses pembuatan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar pustaka di Microsoft Word. Next, gua ketik dulu seluruh kata-katanya supaya ntar bisa mudah untuk mengeditnya. And then, setelah kita menyelesaikan penulisan setiap judul dan subjudul, kita langsung masuk ke daftar isi, kemudian ke heading 1, kemudian modify it, kemudian kita ubah. Di sini kita bisa pilih hurufnya Times New Roman, kemudian kita pilih warnanya automatically atau warna hitam. Maka akan sesuai dengan yang telah diformatkan. Kemudian letakkan kursor di setiap awal kata atau awal dari huruf setiap judul, kemudian pencet ke heading 1, maka itu akan otomatis menjadi sesuai apa yang telah diformatkan tadi. Gampang bukan? Next, aku akan blok kata pendahuluan, kemudian aku pilih penomoran, pilih yang ke-6 dari kiri, kemudian akan muncul otomatis format penomoran sebelum judul, karena ini heading 1 ya, jadi judul yang pertama. Oke, karena daftar gambar, daftar isi, dan daftar tabel bukan judul yang memerlukan nomor, maka kita geser-geser, kita atur-atur ya, dan kita hapus angkanya dengan cara backspace.
Oke, kita lanjut dengan menuliskan subjudul dari bab 1 pendahuluan, di mana ada latar belakang, ada tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, hipotesis, kerangka berpikir, dan yang lain-lainnya juga. Setelah kita beres atau selesai menuliskan bab-bab judul dari bab pertama skripsi, yaitu pendahuluan, aku ubah dulu fontnya menjadi Times Jerman dengan ukuran 12. Kemudian aku kasih jarak 2 kali enter. Next, aku blok latar belakang, kemudian ke heading 2 modify T, kemudian hurufnya Times New Roman, kemudian ukuran 12, kemudian warnanya automatically atau hitam ya. Kemudian aku simpan kursornya di awal kata, awal huruf dari setiap subjudul, dan pencet heading 2, maka otomatis formatnya akan sama seperti yang pertama tadi. And then aku atur lagi jarak antara penomoran sama subjudulnya dengan cara menggeser-geser yang di ruler itu yang di atas, sesuai dengan yang kalian inginkan aja ya. Setelah selesai, aku menuju ke daftar isi, di mana aku akan mengisinya secara otomatis dengan format yang sangat mudah, easy pokoknya. Oke, aku akan kasih tahu caranya. Aku ke menu reference, kemudian pilih table of content, kemudian aku pilih menu yang pertama. Maka dengan otomatis akan terisi daftar isinya. So easy bukan? Oke, and then aku akan membuat daftar gambar. Aku cari gambarnya dulu di internet. Berhubung aku temanya gula aren, maka aku cari gambar gula aren. Kemudian aku klik gambarnya, kemudian copy image, and then aku ke layar, kemudian aku tempel gambarnya di bawah, contohnya latar belakang atau di mana yang kalian suka. Tergantung ntar isi dari skripsi tersebut. Berhubung aku ini akan membuat daftar gambarnya doang atau formatnya doang, jadi aku gak ada kata-kata di bawah latar belakang. Di paste image-nya, kemudian aku ke menu format, kemudian pilih menu text wrapping agar gambarnya mudah disesuaikan, mudah digeser-geser, biar mudah diatur juga. Oke, lalu atur-atur deh gambarnya sesuka hati, mau dibesarin, mau dikecilin, mau di posisi kiri atau mau di posisi kanan, terserah ya. Dan aku search the second image buat aku tempelin lagi image-nya di kertas yang tadi, sama kita copy image, kemudian kita kembali ke halaman Microsoft Word dan don't forget to paste. Okay, and then I want to search the second image to the internet supaya biar tambah banyak image yang aku tempel buat kebutuhannya ntar ya. Nah, aku tempel lagi sama menu format, kemudian text wrapping biar gampang diatur.
Oke, lakukan hal yang sama sesuai dengan kebutuhan gambarnya. And then setelah semuanya sudah ditempel sesuai dengan keinginan kalian, maka klik kanan di gambar, kemudian pilih insert uh, caption, kemudian new caption, kemudian kita tulis gambar 1.1. Kemudian oke deh. Nah, otomatis akan muncul seperti itu. Kemudian kita ke huruf, ke format huruf, kemudian kita ganti formatnya menjadi caption dan kita atur ukurannya berapa, kemudian hurufnya apa dan warnanya juga apa, dan kemudian oke, maka otomatis akan berubah warna sesuai dengan format yang telah kita atur. Bukan hal yang sama pada gambar-gambar selanjutnya.
And then setelah kita selesai ngasih informasi gambarnya, kita ke daftar gambar, kemudian pilih menu reference, kemudian pilih insert table a picture, dan oke. Lakukan hal yang sama, tinggal kita ubah gambar 1, gambar 2, gambar 3-nya. Oke. Selanjutnya, gua akan buat tabel. Sesuaikan ya kolomnya sesuai dengan data yang kalian punya. Biar gak terlalu banyak sama gak terlalu sedikit juga. Aku di sini punya tiga kolom aja. Jika sudah selesai membuat tabelnya, kita masuk ke menu reference, kemudian ke insert caption, kemudian kita kasih tulisan tabel 1.1 dan kita tulis ini tabelnya apa. Contohnya tabel penjualan gula aren dari Indonesia ke India dan ke Cina gitu.
Setelah selesai, kita pindah ke daftar tabel, kemudian kita pilih menu reference dan pilih insert table of picture. Kemudian kita oke. Nah, karena seperti ini ya, jadi kita geser-geser lagi. Oke, lakukan hal yang sama jika tabelnya lebih dari satu. Selanjutnya, aku akan share cara mengutip suatu isi dari skripsi. Contohnya kita kutip dari jurnal. Nah, ini aku hubungkan dulu ya dengan internet. Kemudian kita setelah terhubung dengan internet, jangan lupa kita cari ke Mbah Google. Aku cari di Google Scholar ya, Google Scholar. Kemudian contoh bukunya buku ekspor dan impor. Dan dari situ kita bisa ngutip, contohnya pengertian ekspor dan lain-lainnya yang perlu kita kutip dari suatu buku atau suatu jurnal. Setelah kita menemukan apa yang ingin kita kutip, contohnya pengertian ekspor, aku dapatnya dari jurnal. Kemudian kita copy aja, contohnya pengertian ekspor menurut siapa gitu, sumbernya dari jurnal apa. Nah, contohnya seperti ini ya. Aku blok aja. Kemudian aku copy paste. Nah, contohnya seperti ini. Walaupun hurufnya berbeda ya, nanti kita ubah lagi. And then untuk penulisannya biar agak rapi, ntar kita diatur-atur lagi. Setelah tulisannya rapi, untuk ngasih tahu ini pengertian berasal dari jurnal yang telah kita kutip. Kita pilih ke reference, kemudian insert citation, kemudian kita kasih aja informasi jurnal artikel, contohnya. Kemudian aku tadi buka Mendeley biar kelihatan. Ini contohnya judul jurnal tentang apa, tahunnya berapa, volumenya berapa. Kita kasih informasi atau masukkan informasinya ke sini. Setelah datanya telah terisi sesuai dengan jurnalnya, kita klik OK, kemudian akan muncul seperti itu. Langsung kita ke bawah ke daftar pustaka. Kemudian untuk mengisi daftar pustaka, kita hanya perlu ke referensi. Kemudian kita atur-atur aja dulu ini biar enak. Kemudian bibliografi ya. Kemudian pilih bibliografi, kemudian
Contohnya itu. Dan selesai, jadi deh daftar pustakanya. Oke, karena ini sudah selesai, jadi saya ucapkan sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.